Pemerintah bentuk tim pemantau untuk mencegah spekulan beras. DPRD desak Bulog Lampung gelar operasi pasar besar-besaran hingga perdesaan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Gejolak harga beras dan pencegahan spekulan menguasai pasar masih menjadi sajian utama hari ini. Harga beras asalan hingga jenis super bertambah tinggi meskipun Bulog menggelar operasi pasar sejak pekan lalu. Dewan meminta Bulog melanjutkan operasi pasar dengan skala besar-besaran. Cara ini diyakinkan dapat mencegah permainan harga spekulan. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Harga beras bertambah tinggi Rp13.000 per kilogram meskipun Bulog Lampung terus menggelar operasi pasar. Tingginya harga diduga akibat permainan spekulan. Pemerintah membentuk tim pemantau untuk mencegah spekulan menguasai pasar. Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim pemantau untuk mengawasi distribusi dan harga beras mulai petani, produsen hingga pedagang. Tim ini bergerak atas laporan Dinas Perdagangan dan Bulog. Tim segera ke lapangan jika harga beras tak kunjung turun. Terdiri unsur Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian. Asisten Ekobank Sekda Lampung Adaham menyatakan Polda Lampung bakal dilibatkan untuk mengantisipasi dugaan permainan harga beras. Spekulan beras bisa dipidanakan karena merusak perekonomian. Kan cuman kita nanti koordinasikan dulu dengan perdagangan ya, pertanian, Bulog. Ya, apakah masih perlu? Karena kalau ini sudah bisa teratasi nggak ada persoalan. Tapi kalau ada ditemukan hal-hal yang seperti dikatakan tadi ada spekulan-spekulan itu tadi, nah ini kita harus tindak lanjuti nanti. Ini kan saya akan langsung ke perdagangan nanti. Ini kan merupakan suatu mafia, tentunya kalau ini kan mengganggu perekonomian secara nasional gitu. Kira-kira apakah juga provinsi akan melakukan suatu kerjasama dengan nanti dulu, nanti kan kita lihat. Kalaupun itu betul-betul terjadi, nanti ada temuan tim, kan ada sanksinya, kita tindak lanjuti. Saya belum bisa memperkirakan, tapi insya Allah lah apa harapan daripada masyarakat itu akan kita lakukan. Adaham berharap harga beras pekan ini turun sehingga masyarakat tidak resah. Bulog terus menggelar operasi pasar hingga harga beras stabil atau paling tidak turun Rp2.000 menjadi Rp11.000 per kilogram pada pekan depan. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Harga beras asalan di pasar tradisional merangkak naik setiap hari hingga tembus Rp11.000 per kilogram. Pedagang mengaku operasi pasar beras Bulog sejak pekan lalu belum mempengaruhi harga pasaran. Harga semua jenis beras di Pasar Sukarame Bandar Lampung merangkak naik setiap hari. Beras asalan mencapai Rp11.000, medium dan super antara Rp12.000 dan Rp13.000 per kilogram. Para pedagang mengaku harga pasaran belum turun meskipun Bulog menggelar operasi pasar sejak pekan lalu. Sementara harga kebutuhan pokok tidak terpengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak mulai 1 Maret. Minyak goreng masih Rp11.000, terigu Rp6.000, telur Rp18.500 dan gula Rp10.000. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Ada pengaruhnya, masih BBM stabil. turun harga tetap naik, harga sembako BBM naik juga harga tetap naik. Kalau harga beras gimana, Mbak? Harga beras ya tambah naik. hampir tiap hari ganti harga beras itu. Berarti terus naik? Iya naik terus. Tapi nanti sekitar akhir April ini katanya mulai turun. Berapa sih Mbak harganya sekarang yang asalan? Yang asalan itu harganya Rp10.000 rata-rata per kilonya. Untuk harga karungan itu ya Mas. Tapi untuk harga eceran rata-rata Rp11.000. Pedagang maupun konsumen mengeluhkan gejolak harga beras, apalagi pembelian makin sepi. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras. Enak ya 11,5, 12, macam-macam. Berarti masih belum turun harganya? Masih tinggi. Harapannya untuk pemerintah apa, Bu? Ya maunya diturunin biar rakyatnya bisa makan. Mau turun lah biar enak.
berat nggak Bu dengan tingginya harga beras? Iyalah, kita juga penyariannya juga susah. Iya, kebutuhan pokok itu kan setiap hari kita beli. Bulog Lampung menargetkan beras turun mulai pekan ini. Sementara pedagang memperkirakan bulan depan karena mulai panen raya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Gejolak harga beras masih meresahkan masyarakat. DPRD mendesak Bulog Lampung menggelar operasi pasar besar-besaran mulai perkotaan hingga perdesaan. Jadwal dan lokasi perjualan beras murah juga harus jelas. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Ali Fahmi mencermati gejolak beras menyulitkan masyarakat. Jika harga tak kunjung turun, gejolak masyarakat bisa memburuk. Dewan menyoroti isu permainan spekulan atau sindikat beras butuh penanganan serius. Kenaikan di luar lumbung padi bisa dimaklumi. Kali ini harga melambung di kawasan pangan nasional. Ali Fahmi minta pemerintah Jokowi JK tidak perlu malu belajar mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti Orde Baru. Kenaikan harga ini, kenaikan harga beras terutama ya, ini sudah membuat masyarakat ini semakin terhimpit. Ya enggak? Ini seharusnya tidak terjadi nih. Kalau memang pemerintah itu ada tindakan. Jadi kita berharap dalam waktu dekat jangan menunggu terlalu lama sampai orang mati gitu kan, kelaparan ya. Beras ini harus turun. Ya, ke angka normal, ke harga normal. Kalau masih seperti ini juga, tidak lama ini bisa chaos masalah. Ini masalah kepentingan umum. Apa harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, dalam waktu dekat ini? Katanya Bulog itu berasnya lebih dari cukup. Ya itu keluarin semua, tumpahkan aja ke pasar. Pengendalian harga beras tidak lepas dari hukum dagang. Pemerintah cukup membajari pasar sehingga harga beras otomatis turun. Apalagi stok Bulog masih cukup untuk kebutuhan 3 bulan. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kita beralih ke topik lain. Tim penetapan lahan jalan tol Bakauni Terbanggi Besar mulai mematok jalur tol dari Bakauni Lampung Selatan. Pemasangan patok ditargetkan selesai akhir Maret sehingga proses ganti rugi terrealisasi bulan Juni. Pemasangan tahap pertama patok benchmark merupakan beton bertulang, telah selesai dengan jarak 2,5 km. Tim penetapan lahan tol melanjutkan pematokan tahap berikutnya hingga selesai akhir Maret. Jarak pemasangan patok dipersempit masing-masing 25 meter. Tim pembebasan lahan kantor Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah 1 Edison mengungkap lahan terkena jalur tol Bakauni Terbanggi Besar, meliputi 80% tanah pertanian dan 20% permukiman. Tanggal 26 kita sudah bersosialisasi di Kabupaten Sawaran. Tanggal 3 dan tanggal 4 kita bersosialisasi di Kabupaten Lampung Tengah. Itu. Jadi tahapan yang sedang dilaksanakan lagi yaitu dari PPK, yaitu pemasangan patok center line. Lagi sedang berlangsung sekarang. Untuk pematokan mulai kapan, Pak? Ya, Pak. Untuk pematokan mulai kapan? Pematokan kita sudah dari tanggal 26, Pak. 26 sampai mana? Sudah sepanjang berapa, Pak? Kalau benchmark BM itu sudah terpasang semua, tapi jaraknya 2,5 km satu. Nah, gitu. Jadi nanti kita rapatkan menjadi 25 meter, 25 meter, 25 meter. Gitu. Pemerintah menyosialisasikan pembebasan lahan jalan tol. Asisten pemerintah Sekda Lampung Tauhidi menyatakan sosialisasi di Pesawaran telah selesai dan berlanjut di Lampung Tengah. Pemasangan patok-patok di lapangan ini berjalan. Alhamdulillah kalau tim 2 ini tadi sudah 1 kecamatan di Tigineneng sudah berjalan. Besok dan lusa kami di Lampung Tengah. Besok saya ada 2 kecamatan, kemudian nanti berikutnya terakhir di Gunung Sugih. Selesai. Sudah selesai dalam arti sosialisasi. Berjalan secara simultan. Ini pendataan awalnya, pemasangan patok-patok di lapangan ini berjalan secara simultan, sehingga paling lambat tanggal 21 untuk yang Lampung Tengah kemarin yang sudah berjalan itu pematokan Satgas sudah selesai kerjaannya. Kemudian untuk yang Lampung Tengah yang kita sosialisasi besok sama tanggal 4 itu, tanggal 30 Maret nanti pendataan awal atau patoknya sudah selesai. Itu target. Tauhidi sebagai Ketua Tim 2 Pembebasan Lahan Jalan Tol berharap masyarakat mendukung pembangunan jalan tol. Tim independen akan menentukan nilai ganti rugi lahan. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2048 km.
Tol membentang sepanjang pantai timur Sumatera dengan investasi 273 triliun. 4 ruas tol dibangun tahun ini, termasuk Bakauni, Terbanggi Besar. Ruas jalan tol Trans Sumatera dibagi 3 lintasan, yaitu lintas utama, lintas penghubung, dan non-lintas Sumatera. Jalur lintas utama terdiri 17 pembangunan dengan total 2048 km dan estimasi biaya 119,3 triliun. Jalur ini mulai Bakahuni, Terbanggi Besar hingga Sikli Banda Aceh. Jalur lintas penghubung sepanjang 770 km terbagi 7 pembangunan dengan total estimasi biaya 41,780 triliun. Jalur ini terdiri Indralaya, Bengkulu, Pekanbaru, Padang, serta tebing tinggi Sibolga. 4 ruas tol Trans Sumatera mulai dibangun tahun ini, yaitu Bakahuni Terbanggi Besar, Palembang Indralaya, Riau Dumai, dan Medan Binjai. Pembangunan ini tak terlepas dari penyertaan modal negara yang disetujui DPR sebesar 290 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan konsep High Grade Highway Trans Sumatera. Konsep ini berupa jalan bebas hambatan gratis dan jalan tol dengan ketentuan tarif. High Grade Highway Trans Sumatera dengan lebar minimum 60 meter, biaya pembebasan lahan sekitar 22,53 triliun, biaya konstruksi 144 triliun, dan investasi sebesar 273 triliun. Jalan tol Trans Sumatera diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses, mengurangi biaya transportasi, dan memberi stimulus sektor industri, pariwisata, lapangan kerja, dan pertumbuhan regional. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya korban bencana angin puting beliung terima bantuan dari Bupati Lampung Timur. Tetaplah bersama kami. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta. Bagaimana orang-orang terkenal bicara belak-belakan dan bagaimana mereka bicara tentang sejarah hidupnya. Mereka dari malam itu lapar dan istri itu terbaring itu di dalam gerobak. Niat hanya doa, minta tolong sama Allah. Saksikan Tamu Hari Ini, tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tamu Hari Ini hanya di Sino TV Lampung. Dan info tersebut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 4 desa di Kecamatan Sekampung, Lampung Timur diterjang angin puting beliung. Bupati Erwin Arifin meninjau lokasi bencana dan menyerahkan sejumlah bantuan. Ia meminta seluruh korban mengambil hikmah. Bupati Erwin Arifin menyerahkan bantuan korban puting beliung di Balai Desa Giring Klompo Mulyo, Kecamatan Sekampung. Ia didampingi asisten pemerintahan Jailani, Kepala Bapeda Guntur Nabitupulu, dan Ketua PKK Asmara Dewi. Puting beliung menerjang 4 desa termasuk korban paling parah Desa Giri Kolpo Mulyo dengan 55 rumah rusak. 4 diantaranya rata dengan tanah. Bupati turut prihatin atas musibah di 4 desa. Ia meminta camat sekampung mendata rumah rusak untuk mendapatkan bantuan. Khusus rumah rusak berat diupayakan bantuan APBD maupun bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan sejak 2012 sampai 2015 ini selalu meningkat. Korban puting beliung membutuhkan bantuan secepatnya. Kedatangan Bupati dan para pejabat dapat meringankan beban.
Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap koordinasi lebih erat dengan Kejaksaan Negeri Gunung Sugi. Kerjasama ini membantu pencegahan dan memberantas korupsi. Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa menyampaikan perbaikan kinerja pemberantasan korupsi saat menghadiri serah terima jabatan Kasipitsus Kejari Gunung Sugih kemarin siang. Pejabat lama Riki Setiawan pindah ke Kejari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia digantikan Teddy Nopriyadi dari Kejari Pringsewu. Mustafa berterima kasih kepada Riki Setiawan atas kerjasama dengan pemerintah dalam mencegah dan pemberantasan korupsi. Ia berharap kinerja ini meningkat bersama Kasipitsus baru Teddy Nopriyadi. Pemerintah siap membantu setiap diperlukan. Bisa sambut Kasipitsus Lampung Tengah. Diharapkan dengan bisa sambut ini tetap terjalin keakraban, kebersamaan dan penegakan hukum ke depan semakin baik di Lampung Tengah. Kajari Gunung Sugi Nina Kartini meminta Kasipitsus baru bekerja keras karena masih banyak pekerjaan rumah. Amir Mahmud dan Mujahid Billah melaporkan. Musrembang Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur memprioritaskan pengaspalan jalan lapis pasir hingga aspal beton. Pembangunan infrastruktur ini akan menunjukkan bidang pertanian dan perkebunan. Bupati Erwin Arifin memimpin Musrembang Kecamatan Purbolinggo di Balai Desa Taman Sari. Agenda ini dihadiri Ketua DPRD Ali Johan Arif, Kepala Bapeda Guntur Napitupulu, para asisten dan kepala dinas. Camat Purbolinggo Ibnu Santoso menyampaikan program prioritas rencana pembangunan pada infrastruktur jalan, underlaunch, latasir, dan lataston. Perbaikan ini menunjang pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan perkebunan. Bupati Lampung Timur Erwin Arifin memahami usulan pembangunan sesuai prioritas masing-masing. APBD Lampung Timur naik signifikan sejak tahun 2011 menjadi 1,7 triliun. Jumlah ini merupakan terbesar kedua di Lampung. Pemerintah mengupayakan APBD mendukung kesejahteraan. Kurang mencukupi semua program yang diajukan, itulah pentingnya ada prioritas program. Peningkatan APBD mendapat apresiasi Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif. Ia berharap APBD memberi manfaat dan pemerataan kemakmuran. Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Pemirsa, Lampung Timur menutup musrembang tingkat kecamatan setelah agenda terakhir di Kecamatan Waibungur Senin sore. Agenda ini membahas usulan penambahan kelas SMA negeri serta pembangunan jembatan. Kecamatan Waibungur mendapat giliran terakhir musyawarah rencana pembangunan musrembang tingkat kecamatan di Balai Desa Tambah Subur. Agenda ini dihadiri Bupati Erwin Arifin serta sejumlah pejabat pemerintah kabupaten. Camat Waibungur Tugino menyampaikan usulan penambahan kelas SMA negeri. Sekolah baru berdiri setahun namun jumlah banyak lulusan SMP belum tertampung. Masyarakat juga menginginkan tambahan anggaran jembatan antar desa. Bupati Erwin Arifin mendukung pengembangan SMA Negeri Waibungur. Usulan warga sejalan dengan program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bupati optimis pembangunan makin merata karena APBD Lampung Timur telah naik 70%. Sampai 2015 ini selalu meningkat. Kenapa? Ya artinya karena ada kerjasama. Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyelesaikan jalan poros kecamatan sebagai penopang perekonomian rakyat. Bupati Riko Menoza berjanji segera membangun jalan antar desa untuk meningkatkan kemakmuran. Alhamdulillah dengan adanya prioritas pembangunan jalan antar desa disampaikan Bupati Riko Menoza dalam musyawarah rencana pembangunan musrembang tingkat kecamatan Kalianda kemarin siang. Dalam acara ini Bupati disambut pentas seni Jimande Tari Kolot Kebun Jeruk Hilir TTKDH Sukatani Lampung Selatan. Prioritas yang berbeda karena sebagai ibu kota kabupaten. Saya kira kalau dibilang prioritas ya kita memaksimalkan apa program-program yang belum selesai. Riko Menoza berjanji meneruskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penopang perekonomian. Setelah jalan poros kecamatan selesai, pemerintah segera melanjutkan pembenahan jalan antar desa. Pengembangan kawasan wisata kuliner TPI Kalianda juga berlanjut. Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya
Warga Bataran Sungai Waikandis, Bandar Lampung meminta pembangunan talut. Ikuti informasinya sesaat lagi. Ikuti Jalan Sehat Anniversary Chandra ke-31 Minggu 29 Maret 2015 di area parkir Chandra Tanjung Karang. Rebut hadiah utama 5 motor serta masih banyak hadiah lainnya. Informasi pendaftaran hubungi Chandra terdekat di kota Anda. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wali Kota Herman HN meninjau Sungai Waikandis di Kampung Sinar Banten dan Kampung Sinar Mulia, Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Kedatangan Wali Kota untuk melihat kondisi sungai yang kerap meluap dan merendam rumah warga di kawasan tersebut. Pada musim penghujan ini, Sungai Waikandis sering menimbulkan banjir di Kampung Sinar Banten dan Sinar Mulia, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa. Bahkan beberapa kali rumah warga di bantaran sungai ini terendam. Wali Kota Herman HN mengamati kondisi Sungai Waikandis yang kerap meluap. Pada kesempatan ini, warga mengharapkan pemerintah Kota Bandar Lampung membuat talut di sepanjang aliran sungai untuk mencegah banjir. Mungkin itu belasananya ditalut kali ya Mas ya. Soalnya kan separuh sebelum belas ini belum ditalut. Belasananya ditalut. Harapannya berarti agar Pemkot secepatnya untuk ini nalut aja gitu yang belah sininya biar nggak banjir. Wali Kota Herman HN menugaskan Dinas PU agar secepatnya membuat talut di sepanjang aliran Sungai Waikandis di satu sisi yang masuk wilayah Bandar Lampung. Sungai ini berada di perbatasan Bandar Lampung dan Lampung Selatan, sedangkan satu sisi yang masuk wilayah Lampung Selatan sudah ditalut. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Setelah mengunjungi Kelurahan Raja Basa Jaya, Wali Kota Herman HN meninjau kerusakan jalan Hanoman di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Wali Kota memerintahkan Dinas PU segera memperbaiki jalan di bawah rel kereta api tersebut. Kerusakan jalan akibat musim penghujan mendapat perhatian Wali Kota Herman HN. Kemarin, Wali Kota meninjau underpass Jalan Hanoman di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Jalan ini rusak karena sering terendam air hujan. Pada kesempatan ini, Wali Kota Herman HN memerintahkan Dinas PU segera memperbaiki Jalan Hanoman yang rusak. Wali Kota memberi target perbaikan sudah dilakukan dalam 1 bulan. Iya. Ya. Kita bulan Maret ini perbaiki yang di stasiun rel Hanoman tadi ya, bawah jembatan. Pada musim penghujan ini, sebagian jalan di Kota Bandar Lampung rusak dan berlubang. Jika terlalu lama dibiarkan, kerusakan akan bertambah parah. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pada kunjungan kerja ke wilayah Raja Basa, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN juga meninjau pembangunan Masjid Kampung Buyur, Kelurahan Raja Basa Jaya. Herman HN memberikan bantuan 20 juta rupiah dari saku pribadi. Kehadiran Wali Kota Herman HN mendapat sambutan dari warga Kampung Bayur, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa. Di kampung ini, Wali Kota meninjau Masjid Al-Ihsan yang belum selesai dibangun. Pengurus masjid berharap kunjungan Wali Kota dapat membantu menyelesaikan pembangunan. Keinginan warga pun mendapat respon dari Herman HN. Wali Kota menjanjikan akan membantu masjid ini dengan dana pribadi. Pak, masjid ini bakal kita bantu juga, Pak? Iyalah. Ya, hamba Allah harus membantu rumah Allah juga. Ya. Kapan Pak bantuan akan kita kasih, Pak? Ya, kapan aja lah ya. Nomor Pak.
Pokoknya kalau bantu gini nggak boleh ngomong-ngomong. Ya, kita bantuan pribadi bukan pemerintah. Berarti masjid ini bakal pakai dana pribadi kita, Pak? Iya, nyari-nyari nyelem-nyelem di mana kayak duit 20 juta. Warga Kampung Bayur mengapresiasi kunjungan Wali Kota Herman HN. Mereka berharap bantuan dari Wali Kota nantinya dapat menyelesaikan pembangunan masjid yang tinggal finishing. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Wali Kota Herman HN membantu perbaikan pompa air bagi warga Serangsem, Kecamatan Panjang. Bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang masih kesulitan air dan MCK. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung sore ini. Saya Delia mewakili kru yang bertugas undur diri dan terima kasih. Bukan ini. Wali Kota Herman mengunjungi warga Serangsem, Kecamatan Panjang kemarin. Dalam kunjungan ini, Wali Kota meninjau perkampungan penduduk dan melihat permasalahan yang dihadapi warga. Masyarakat menyampaikan unek-unek pada Wali Kota. Pada kesempatan ini, warga mengeluhkan kesulitan air untuk MCK. Mereka meminta bantuan Wali Kota untuk memperbaiki sumur pompa yang rusak. Wali Kota menyanggupi dan warga pun menyampaikan terima kasih. Ya, saya mewakili RT 01 atas nama warga 01 yang kena musibah. Banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota Bandar Lampung yang mau turun meninjau lokasi kita, dan mudah-mudahan Pak Wali Kota membantu warga. Terima kasih Pak Herman, supaya kepilih terus. Pada kunjungan ini, Wali Kota Herman HN juga memborong jajanan di warung-warung kecil untuk dibagikan pada warga sekitarnya. Pemilik warung yang ketiban rezeki tampak senang, begitu pula warga yang mendapat pembagian jajanan yang dibeli Wali Kota. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan.